Salam saudara yang dikasih Tuhan, jumpa kembali dengan saya di hari Senin tanggal 20 bulan Maret saudara tahun 2023. Kita dapat bertemu di dalam ibadah online seorang Islam Tuhan, khususnya setiap pagi yang saat-saat kita merindukan untuk melakukan segala kegiatan, maka saat inilah seorang Islam Tuhan kita dapat menyisihkan waktu untuk beribadah seorang Islam Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita dengar seorang Islam Tuhan. Menyambut firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa saudara. Kita berdoa. Bapa yang maha besar, yang kami muliakan, yang kami tinggikan ya Tuhan, di pagi hari ini kembali kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau telah membangunkan kami istirahat ya Tuhan. Saat ini sebelum kami beraktivitas ya Bapa, kami ingin dibekali oleh firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Di dalam Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil dalam kitab Mazmur 99. Mazmur 99 dikatakan firman Tuhan tersebut, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar, ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Raja yang kuat mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukan, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujud menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikan kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunung yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan dalam kitab Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sampaikan pada pagi hari ini sesuatu yang sangat kita renungkan supaya kita memandang Allah itu Allah yang maha kudus. Kalau kita berbicara Allah yang maha kudus, berarti Allah itu adalah Allah yang suci saudara. Allah yang tidak bisa dinodai oleh segala kotoran-kotoran, Allah yang maha mulia itu seorang Islam Tuhan. Jadi ungkapan firman Tuhan di sini, Tuhan yang maha besar yang ada di Sion. Sion itu adalah tempat bait Allah dibangun seorang Islam Tuhan, tempat awalnya pembangunan atau pendirian kemah suci. Jadi disitulah mulai awalnya dikatakan Tuhan yang maha besar. Kita memiliki adalah Tuhan kita maha besar, Allah yang melampaui segala akal pikiran saudara. Pikiran kita boleh kemana-mana, tetapi Allah yang maha besar itu melampaui segala pikiran kita. Jadi apa yang diungkapkan pada pagi hari ini yang kita dibawa untuk merenungkan firman Tuhan ini, memandang bahwa Allah yang maha besar ini yang tidak bisa kita menjangkau dari segala ilah-ilah lain, itulah Allah kita. Allah yang maha besar itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang maha besar itu Allah yang kuat melakukan segala alat. Jadi dia Allah yang supernatural saudara. Itulah kekuatan yang daripada Allah yang maha besar. Yang dikatakan pada pagi hari ini Allah yang maha besar itu dikatakan ayat 4 saudara, Raja yang kuat yang mencintai hukum. Jadi yang mencintai hukum, yang menegakkan segala peraturan, itulah Allah kita. Allah yang membuat hukum itu, Allah yang menetapkan hukum itu, bahkan supaya hukum itu dapat dijalankan oleh orang-orang Israel saudara.
Jadi perintah-perintah itu menjadi sesuatu hukum yang harus dijalankan oleh orang Israel, dan hukum itu untuk supaya orang itu memandang Allah yang Maha Kudus itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jadi Allah yang membawa dalam kehidupan orang Israel, seorang kasih dalam Tuhan, supaya mereka dapat mengerti bahwa mereka harus dapat menjadi hal yang bersih. Bersih yang Allah Maha Besar itu tidak dinodai seorang kasih dalam Tuhan. Itulah supaya maka Tuhan memberikan sesuatu hukum. Hukum itu sesuatu peraturan untuk dapat mereka mencintai itu. Dikatakan juga engkaulah yang menegakkan kebenaran. Saudaraku, kita dibawa untuk dapat menegakkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jadi menegakkan kebenaran di sini bagaimana supaya kita dapat menjunjung itu. Menjunjung tinggi kebenaran yang telah disampaikan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu sebagai pedoman hidup orang percaya, saudara. Kehidupan kita ketika kita menegakkan kebenaran, ketika kita menjunjung tinggi kebenaran seorang kasih dalam Tuhan, bahkan mempertahankan kebenaran yang kita pegang dalam kehidupan kita. Kita harus lihat bahwa utara yang dari atau penyampaian firman Tuhan ini supaya kita dapat mempertahankan, melakukan kebenaran ini, bahkan memelihara kebenaran ini supaya dapat ditegakkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang berkata, engkaulah yang menjunjung tinggi atau menegakkan kebenaran. Sudahkah kita memegang kebenaran ini atau memegang sesuatu perintah-perintah Tuhan yang sering kali kita dengar? Baik itu kita dengar di gereja, baik itu di persekutuan doa yang kita jalankan, saudara. Dan apapun yang kita dengar ketika kita mendengarkan firman Tuhan, sudahkah kita melakukan ini? Jadi kehidupan kita, kalau kita mau melakukan ini seorang Islam Tuhan, maka yang akan kita dibawa ini supaya kita memandang Allah Maha Kudus itu, supaya dapat menjalankan dalam kehidupan kita, menegakkan kebenaran itu. Memelihara kebenaran itu, memegang kebenaran itu, supaya dalam kehidupan itu menjadi kesukaan kita, saudara. Kesukaan kita yang harus kita jalankan bagaimana supaya kita dapat bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Misalnya hukum-hukum Taurat yang saudara mungkin sudah tahu. Apa itu hukum Taurat? Misalnya jangan membunuh, kemudian seorang kasih dalam Tuhan jangan berdusta, hormatilah orang tuamu, seorang Islam Tuhan. Jadi segala hukum-hukum itu kita jalankan supaya dalam kehidupan kita baik apa adanya. Inilah kehidupan kita yang harus kita mengerti, yang harus kita dibawa ketika kita menjalankan dan mempertahankan kebenaran itu. Kebenaran ini memang kadang-kadang sulit kita pegang atau kita laksanakan, seorang Islam Tuhan. Satu contoh misalnya ketika saudara berjalan di dalam tengah malam atau katakanlah jam 11 malam. Saat itulah perintah Tuhan mengatakan ya taatilah. Saat itu dalam posisi lampu merah, padahal itu tidak ada siapa-siapa. Apakah saudara mau bertahan dalam keadaan lampu merah di kendaraan motor sendiri yang tidak ada saat itu orang sama sekali, seorang Islam Tuhan, tetap memegang apa perintah Tuhan dan tetap taat pada perintah Tuhan. Untuk taat apa? Taat terhadap peraturan lalu lintas. Walaupun saat itu dalam keadaan kita berjalan dalam sendiri di kendaraan motor, baik itu di kendaraan mobil, seorang Islam Tuhan. Jadi mempertahankan atau melakukan itu saat kadangkala kita sulit untuk melakukan. Tetapi kehidupan kita, kalau kita mentaati, kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan, menegakkan kebenaran seorang Islam Tuhan, maka kehidupan kita akan sebagaimana mestinya, yaitu dipelihara Tuhan, saudara. Tuhan suka orang yang melakukan kebenaran, seorang Islam Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang melakukan tipu daya, kejahatan, seorang Islam Tuhan, dan melakukan hal-hal yang sangat bisa mengotori hidupnya. Itu tidak suka. Itulah Tuhan kita.
Maka dikatakan di firman Tuhan ini, surah ke-9 Tuhan, Allah Maha Kudus. Jadi kehidupan kita dibawa untuk supaya kehidupan dibawa untuk bersih. Maka dikatakan firman Tuhan itu, surah ke-9 Tuhan, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Jadi kehidupan kita dibawa supaya untuk dapat kudus. Hidup kita supaya dibawa untuk bersih, seorang Islam Tuhan. Seperti kalau kita menyapu halaman rumah, itu kelihatan kotorannya, itulah kehidupan kita. Supaya kehidupan kita dibersihkan dari segala hal, maka diperlukan ini kebenaran. Kebenaran ini harus kita lakukan, walaupun mungkin itu sangat sulit, yang mungkin tadinya kita suka menipu, suka juga marah-marah, suka juga mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika kita suka terhadap kebenaran ini, seorang Islam Tuhan, yakinkanlah dan akan membawa kehidupan kita untuk dapat dibersihkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan ingin supaya hidup kita bersih, sebab Allah kita itu Allah yang Maha Kudus, saudara. Maka dikatakan di situ ada perintah-perintah Tuhan, menegakkan kebenaran, memegang kebenaran, melakukan kebenaran. Itulah yang dibawa orang-orang Israel untuk dapat dilakukan. Tetapi itu sangat sulit orang Israel, seorang ke-9 Tuhan, untuk melakukannya. Kehidupan kita lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib, bahkan telah dibayar dengan harga yang mahal, seorang Islam Tuhan. Itulah dosa lewat kematian itu. Maka kehidupan kita dibawa untuk dapat seperti yang dilakukan oleh Yesus itu, seorang Islam Tuhan. Hidup melakukan yang baik, hidup yang melakukan belas kasihan, hidup yang melakukan perintah-perintah Allah. Maka katakanlah perintah Allah itu yang dikatakan Allah sendiri lewat Yesus berkata, dikatakan di situ, yaitu hormatilah seorang Islam Tuhan, Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi untuk kita dapat menghormati Allah itu sebagaimana mestinya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sudahkah kita melakukannya? Mau kita memandang Allah yang Maha Kudus itu ketika kita melakukannya, bahkan kebenaran ini kita lakukan, seorang Islam Tuhan, masalah sakit penyakit, masalah kebutuhan hidup sudah ada di dalam segala kehidupan kita, pertolongan Tuhan, seorang Islam Tuhan. Dia tidak akan pernah tinggal diam ketika kita menjalankan kebenaran firman Tuhan ini, seorang Islam Tuhan. Pastilah orang yang berjalan dalam kebenaran, Tuhan akan campur tangan orang tersebut, saudara. Karena orang itu adalah melakukan yang baik, tidak melakukan segala kejahatan. Itulah kehidupan kita dibawa, saudara. Jadi masalah yang kita hadapi, mungkin masalah keluarga, masalah sakit penyakit, seorang Islam Tuhan, itu tidak seperti apa yang kita bayangkan, yang tidak bisa Tuhan lakukan, saudara. Tuhan bisa melakukan segala cara untuk dapat menyembuhkan kita, untuk dapat menolong kita. Itulah Allah yang kita sembah, yang disebut dalam firman Tuhan ini, Tuhan itu maha besar di Sion, seorang Islam Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini terus kita menjadi suka untuk dapat melakukan kebenaran, untuk dapat memelihara kebenaran, untuk dapat juga menjalankan kebenaran, seorang Islam Tuhan. Demikianlah renungan yang pada pagi hari ini yang dapat kita dengar, seorang Islam Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih buat Pak Supri, terima kasih buat Suryani, terima kasih buat Darminta, dan terima kasih buat saudara-saudaraku yang telah menyaksikan video ini. Tetaplah semangat, luangkanlah waktu buat Tuhan. Dari segala kegiatan yang akan saudara kerjakan pagi, siang, malam, akan jauh lebih bermanfaat ketika saudara menyisihkan waktu buat Tuhan. Walaupun kita menyisihkan waktu tidak seberapa, saudara, jam kita,
Tetapi ingatlah ketika kita melakukan untuk Tuhan, seorang Islam Tuhan, seperti pada pagi hari ini akan memberikan kekuatan, akan memberikan kita pertolongan Tuhan, akan membawa kehidupan kita bisa menjadi baik, seorang Islam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sebelum mengakhiri doa saudara, bila ada saudara ingin didoakan, tulis dalam komentar-komentar kolom. Jangan bosan-bosannya. Terima kasih juga saya ucapkan buat Megawati. Terima kasih buat Suryani dan terima kasih buat saudaraku yang lain. Dan bila ada seorang Islam Tuhan yang ingin rindu dalam segala pergumulan, jangan bosan-bosannya untuk menulis dalam komentar-komentar kolom untuk didoakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Allah yang kami puji, Allah yang maha besar, itulah Allah yang kami sembah juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Tuhan, ajari kami ya Tuhan, bimbinglah kami anak-anak-Mu, orang yang percaya kepada-Mu, supaya kami dapat memegang kebenaran, dapat memelihara kebenaran, dan selalu suka kepada kebenaran. Karena itulah yang Kau izinkan ya Bapa. Kami adalah orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Olehnya Tuhan saat hari ini berkatilah kami, bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami semakin rindu kepada Engkau, semakin haus akan Engkau, datang kepada Engkau ya Bapa. Walaupun mungkin kami sibuk pekerjaan kami, tetapi kami mampu ya Bapa untuk menyediakan waktu buat Engkau ya Bapa. Bimbinglah kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan, orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Bawalah hidup kami untuk lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan. Saat hari ini saudara-saudaraku ingin melakukan kegiatan Bapa, baik itu di kantor, baik itu mungkin di pasar, dimanapun saudara-saudaraku akan melakukan kegiatan. Biarlah Tuhan berkatilah mereka, bawalah hidup mereka Bapa, dalam setiap kesibukan mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, bisa memberikan sesuatu dampak ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Oh Tuhan, berkatilah dalam setiap kegiatan saudara-saudaraku ini Bapa. Jadikanlah Bapa mereka alat-Mu, pakailah mereka ya Tuhan. Berkatilah Bapa setiap pekerjaan mereka, agar berkat juga daripada Engkau selalu ada dalam kehidupan orang percaya pada Engkau, yang mengandalkan Engkau, yang selalu mendekatkan diri kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bila ada saudara-saudaraku ini punya pergumulan hidup yang begitu sulit diperhadapkan ya Bapa, Tuhan tolonglah Bapa, campur tanganlah hidup mereka ya Tuhan. Bawalah hidup mereka ya Tuhan untuk selalu berpengharapan daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Jamalah ya Tuhan, Tuhan campur tanganlah hidup orang-orang yang percaya pada Engkau, yang saat hari ini mengalami kesulitan-kesulitan ya Tuhan. Kesulitan ekonomi, kesulitan membayar utang tagihan ya Tuhan, kesulitan apapun Tuhan campur tangannya Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga hamba berdoa bila ada saudara-saudaraku yang mengalami sakit ya Tuhan, sakit di bagian tubuh ya Bapa, di mana bagian tubuh yang ada ya Tuhan, jamalah ya Bapa, baik itu jantung, paru-paru, ginjal, lambung, baik itu bagian-bagian tubuh lain, tulang ya Bapa, bahkan juga peredaran darah dalam tubuh kami ya Tuhan. Biarlah tubuh kami ini sehat ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkatilah tubuh kami ini. Tubuh kami ini sebentar kami juga akan juga tidak ada lagi di bumi ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami tubuh kami sehat ya Tuhan. Olehnya Tuhan, berkatilah tubuh kami ini di dalam nama Yesus. Bila ada ya Tuhan benjolan tumbuh daging, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah ungkapan kami, inilah seruan doa kami ya Bapa. Dengarkanlah seruan kami ini ya Tuhan. Sebentar kami akan beraktivitas ya Bapa. Dari pagi, siang, malam. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan ya Bapa di depan kami ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau memelihara kami, menjaga kami, bahkan memberkati setiap orang-orang yang percaya, yang merindukan selalu datang pada Engkau. Engkau akan tolong, Engkau akan campur tangan ya Tuhan. Inilah doa kami akhiri ibadah ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali seorang kasih dalam Tuhan dengan jam sama besok.